intermezzo ini. Iya. Oke ya, silakan Bang Juma. Iya, baik. Alhamdulillah, sahabat-sahabat sekalian. Setelah kita berdialog, berbincang panjang dengan sahabat kita ya, yang mana menurut pengakuan beliau di awal tadi yang saya dengarkan begitu saya masuk, beliau ini sudah lama kemudian bertanya tentang Islam, dan kemudian salah satu yang sering saya temukan kepada para mu'allaf yaitu rasa penasaran mereka terhadap Al-Quran, di mana setiap kali mereka bertanya, Al-Quran itu selalu ada jawaban. Alhamdulillah malam ini setelah kita berbincang dan mencoba untuk memberikan sedikit pemahaman terhadap apa yang ditanyakan terkait dengan Al-Quran, terkait dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW, maka tibalah masa di mana hidayah Allah itu ya mendatangi sahabat kita yang kita cintai. Alhamdulillah, terima kasih kepada abang saya, Bang Sondi, yang begitu mulia, mengambil suatu langkah yang sangat luar biasa menurut saya. Akhi Sugi, guru-guru yang ada di sini, Adinda Tahta, dan semua yang ada, Bang Ian, semua, antum semua luar biasa, sehingga bisa menjadi saksi malam hari ini, di tengah-tengah kita, sahabat kita, itu mau bersyahadat. Dan lagi-lagi memilih saya sebagai bagian daripada ZCZ, murid dari Akhi Sugi yang kemudian untuk mensyahadatkan dan membimbing beliau. Sebelumnya saya ingin tanya kepada sahabat saya, apakah ada yang memaksakan sahabat saya ini untuk bersyahadat pada malam hari ini? Boleh saya dijawab? Halo, maaf ke mute. Tidak ada sama sekali, Bang Zuma. Ya, sebelumnya bisa enggak sedikit ya, apa alasan sahabat kemudian untuk memeluk ajaran agama Islam? Atau apa yang mendasari sahabat saya ini, saudara saya ini, benar-benar yakin seyakin-yakinnya bahwa Islam itu adalah agama yang betul hak di hadapan Tuhan pencipta langit dan bumi? Sebelum kita masuk ke dalam prosesi bersyahadat, silakan. Mungkin agak sedikit panjang sedikit aja. Satu-satunya yang bikin saya tertarik di Islam cuman satu, Bang Zuma. Apa di Quran itu bisa menjawab semua yang saya tanya, yang saya belum dapat jawabannya untuk waktu saat saya bikin tesis. Itu Bang Juma, itu saya amazing di situ. Dan setiap saya bertanya ke orang-orang, mereka selalu berdasarkan dalil. Kalau tidak ada dalil, mereka selalu bilang itu, aduh lebih baik jangan tanya sama saya, soalnya takut salah. Itu saya berpikir kok ini orang Islam pada takut-takut ya, ternyata bukan karena takutnya, mungkin karena dia takut salah menyebabkan agamanya itu. Nah terus satu yang bikin saya amazing lagi, pernah saya nanya, kenapa sih kamu tuh capek-capek puasa, capek-capek segala macam. Beberapa orang jawabnya gini, gua nggak peduli mau itu mau pahala, mau dikasih, mau enggak, yang penting Allah ridho aja, udah. Jadi tapi mereka itu kalau ngebahas perbuatan dosa, mereka selalu takut. Tapi kalau untuk pahala, mereka nggak peduli. Terserah Allah dia mau ngasih mau enggak gitu ya. Yang penting ridhonya dulu deh. Gitu. Nah itu buat saya bikin kok umat Islam itu lebih takut sama dosa daripada nyari pahala. Dan dari situ saya pikir berarti ya sepadan surga itu, ya itu yang saya bilang, surga itu ternyata tuh nggak murah, nggak segampang di kepercayaan saya. Itu yang bikin saya bilang wah, terus ya akhirnya jadi yakin juga. Ditambah ya itu juga Bang Zuma, hampir semua pertanyaan saya yang khususnya di bidang saya keilmuan di kimia itu ada di Al-Quran. Itu asalkan kitanya mau mengkaji lebih jauh ya, itu makanya sangat saya sayangkan aja kalau ada non muslim yang mencoba mentafsirkan Al-Quran, sedangkan Al-Quran itu bahasa asing dan kita pun nggak tahu bagaimana cara
orang Arab mengucapkannya, mengartikannya itu kita nggak tahu, dan mereka mencoba tafsir. Nah, itu yang saya sayangkan sih, seperti itu Bang Jum. Kurang lebihnya kayak gitu. Itu yang akhirnya saya bikin, oh ini tertarik gitu loh. Gitu, terlepas itu nanti apa perbuatan saya, mau itu dapat pahala, saya belum mau mikir ke Islam. Yang penting saya tertarik nih, Islam ini ternyata memahalkan surga gitu loh, dan gak segampang itu sih Bang Juma, yang akhirnya saya bikin, oh ya masuk akal loh ini. Terus satu lagi yang saya apa dibilang amazing juga dari Islam, kok sebegitu cintanya umat Islam tuh kepada Muhammad gitu ya. Kenapa saya tuh nggak ada perasaan seperti itu kepada rasul-rasulnya saya gitu, kasarnya gitu ya, entah itu Paulus. Ternyata pas saya gali lebih jauh, oh ternyata kayak gini ya umat Islam itu, gitulah gitu. Dan saya pastikan kalau emang ini live gitu ya, kalau emang ada yang mau membahas Al-Quran, ayo kita diskusi secara ilmiah tentang keilmuan apapun di dunia tentang Al-Quran, ayo gitu loh. Saya berani gitu loh. Saya bisa tunjukin kok itu masuk akalnya Al-Quran itu seperti apa gitu. Dan kita bandingin sama kitab yang Anda bawa. Silakan Anda mau bawa Bible, mau bawa Weda, mau bawa, silakan. Ayo gitu loh. Gitu. Tanpa ada maksud menistakan apapun. Tapi mohon maaf kalau akhirnya kitab Anda lah yang ternistakan. Sebetulnya bukan saya menistakan, tapi kitab Anda yang ada nistakan sendiri. Begitu Bang Zuma. Masya Allah. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, kita mendengarkan sendiri pengakuan sahabat kita ini tentang bagaimana apa yang beliau kaji, apa yang beliau hadapi dalam kehidupan beliau sehari-hari itu berkenaan dengan kebenaran, semua termaktub di dalam Al-Quranul Karim. Jadi orang ini mencari kebenaran. Jadi pola hidupnya dalam kehidupan kesehariannya itu saya melihat, meski baru kali ini saya berbincang ya dengan beliau, namun saya melihat dari awal tadi di sesi tanya jawab itu, orang ini selalu mengedepankan akal di dalam mencari sebuah solusi. Nah, arahnya kemudian diperhadapkan kepada kalamullah Al-Quranul Karim, dan di situ dia mendapatkan solusi itu. Tadi kita berbincang tentang Rasulullah Muhammad SAW, poligami, kemudian membahas tentang dosa, kemudian membahas tentang hal-hal yang terkait dengan sogok menyogok dan seterusnya. Inilah tanda-tanda orang yang mendapatkan hikmat kebenaran Allah itu begitu. Mereka selalu mempretelin Al-Quran dengan kaidah-kaidah dasar yang kemudian ternyata itu adalah manusiawi adanya ketika muncul satu masalah, lalu kemudian masalah itu adalah satu yang merupakan satu kemaslahatan dalam kehidupannya beliau, lalu kemudian dia ditempa oleh kebingungan, dan akhirnya Al-Quran memberikan solusi dari kebingungan itu. Masya Allah. Dan saya kagum dari awal, ya, saya kagum dari awal saudara ini betul-betul mendudukkan akal sebagaimana apa yang diamanahkan oleh Al-Quran untuk menggunakan akal dalam mencari kebenaran. Nah, sebelumnya satu lagi Bang Juma. Iya. Maaf aku potong. Silakan. Mau perusahaan manapun, mau kita kerja dimanapun, mau itu apapun posisinya, mungkin Bang Zuma juga lebih paham. Pasti selalu ada seperti ini. Tulis yang dikerjakan, kerjakan yang ditulis. Benar nggak Bang Zuma? Ya, betul. Ya kan? Nah, intinya kalau kita ngerjain sesuatu, kita bikin laporan, kita bikin SOP, ya itu harus kita kerjakan. Itulah tulis yang dikerjakan, kerjakan yang ditulis. Al-Quran menulis sesuatu, umat Islam mengerjakan. Gitu ya. Al-Quran tidak menulis, umat Islam tidak mengerjakan. Tetapi di Bible yang tidak ditulis itu dikerjakan. Betul. Yang akhirnya saya bilang, ya ternyata pekerjaan pun pakai metodenya Islam nih. Itu terakhir Bang Zuma. Ya. Allah. Terakhir juga dari saya terkait dengan kaidah ini. Wahyu pertama yang diterima oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW itu bunyinya apa? Iqra, perintah membaca. Dan ternyata orang menemukan listrik, orang menemukan telepon, orang menemukan komputer, orang menemukan pesawat, orang menemukan apapun temuan di atas muka bumi ini, itu diawali dengan apa? Iqra, membaca. Membaca dengan pikiran, membaca dengan perasaan. Semua betapa indahnya wahyu Allah itu. Jadi
inilah yang menjadikan orang-orang yang berakal kemudian menuju kepada posisi beriman kepada Allah, mendudukkan akal itu sebagai filter di dalam menerima segala sesuatu. Nah, mungkin tibalah saatnya barangkali ya sahabat, saya bertanya secara pribadi sedikit kepada sahabat saya ini, kalau saya boleh tahu agama sahabat saya ini apa sebelumnya? Protestan. Protestan. Iya. Masya Allah. Gimana sahabat? Yang lain apa ada pertanyaan sebelum kita menuntun saudara kita ini? Diselesaikan dulu aja baru tanya jawab lagi. Oke. Kita mulai ya. Bismillah. Kita mulai ya, Hisugi ya. Disuruh cuci muka dulu lah. Jangan, enggak boleh. Bukannya nggak mau, maaf, aku ini Enggak. lagi di parkiran ini loh. Enggak. Kalau ada orang mau syahadat, enggak boleh disuruh apa-apa, langsung. Itu tuh. Iya. Ini Oke, aku lagi di langsung parkiran kalau mall. begitu Mas Cuma dibimbing syahadatnya. Baik. Saya diikutin ya, saudaraku ya. Iya Bang Zuma. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tidak ada Tuhan tidak ada Tuhan selain Allah, selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maaf Bang Juma, bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. adalah utusan Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi saudaraku, hari ini Anda sudah menjadi seorang Muslim. Anda adalah menjadi pengikut Nabi Isa alaihissalam. Anda adalah pengikut Yesus. Anda adalah umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kemudian ya saya mewakili teman-teman muslim yang ada di sini bahwa keberadaan kami sebagai kristolog selama ini bukan karena ingin mencari sesuatu selain daripada mengajarkan bahwa keberadaan kita hidup di atas muka bumi adalah saling mengingatkan satu sama lain untuk kembali kepada Allah. Tujuan kami sebagai kristolog bukan mencari nama, bukan mencari nafkah di sini, tapi semata-mata untuk menyampaikan apa yang menjadi amanat daripada Allah Subhanahu wa taala melalui para nabinya. Di antaranya ketika diperintahkan kemudian para nabi untuk menyampaikan tidak ada Tuhan selain Allah, ya kita di sini kembali mengingatkan kepada sesama manusia, kembalilah kepada Allah. Mungkin begitu dari saya, teman-teman muslim yang lain, saya mohon untuk memberikan sedikit nasihat kepada saudara kita yang baru ini. Allahu Akbar. Atau ada yang mau mendoakan beliau, silakan. Doa. Karena ini biasanya karena yang syahadat udah tidak bisa bicara, cukup amin ya. Jadi orang kalau mualaf itu dalam hadis, kalau Rasulullah itu ada doa gitu. Karena doa ini aslinya untuk yang bersangkutan. Nah, saya tidak mau nyuruh, cukup amin saja. Jadi gini, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli warhamni wahdini
wa'afini warzuqni. Tuhan, Amin. ampunilah dosaku, kasihilah aku, berikan petunjuk untukku, afiatkan aku, dan berikan Amin. aku anugerahmu untukku. Amin ya rabbal alamin. Ini doa kalau orang sudah bersahadat. Dan ingat, Amin. syahadat Amin. itu adalah ikrar ya. Jadi syahadat itu ikrar pengakuan maknanya. Jadi bukan seperti yang dipahami oleh orang-orang Kristen, katanya bersyahadat bersaksi. Gimana? Memang ini bisa dilihat enggak? Syahadat itu maknanya ikrar pengakuan, mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya Allah. Makanya kalimatnya itu sebenarnya gini, la ilaha bihaqqin illallah. Makanya tiada Tuhan yang berhak untuk disembah bihaqqin dengan sebenarnya illallah kecuali Allah. Kan gitu. Jadi ikrar itu. Ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, biasanya kalau Rasulullah dalam hadis setelah beliau mensyahadatkan orang disuruh mandi gitu. Tapi tidak apa-apa udah. Terus yang kedua, yang terakhir. Kalau ada orang mau siap bersyahadat, langsung selesaikan dulu. Bahkan kata ulama, dosa besar orang ketika mau syahadat kok, misalnya, kamu wudhu dulu, mandi dulu. Ini dosa besar. Karena berarti dia memberikan waktu kesyirikan. Seharusnya ketika dia mau sudah siap, langsung kita ikrorkan langsung. Tidak boleh disuruh gini-gini. Enggak. Karena itu diibaratkan dia memberi waktu kesyirikan yang berlalu-lalu gitu ya. Makanya tadi saya enggak langsung ada Bang Juma. Nah, memang seperti itu gitu ya. Oke, itu saja dari saya. Sedikit dari aku, Pak Tafa, aku sebagai ini aja. Ini terserah ini mau direkam atau enggak, mau disiarkan atau enggak. Cuman pesan saya cuman satu untuk teman-teman saya yang Kristiani, stoplah kalian memframing nggak benar kepada Islam. Karena Allahu Akbar. apa yang saya pribadi udah pelajari, entah itu premis kalian itu Islam itu teroris, Islam itu galak, Islam itu gimana? Enggak. Itu iya mungkin ada tapi itu oknum. Ibaratnya saya kuliah di IPB gitu loh. Lulus dari IPB, setiap mahasiswa itu ada yang sukses, ada yang mungkin nggak kerja, ada yang kerjanya biasa aja. Loh, Apa itu jadi salah IPB? Tidak. tadi. Itu salah dari mahasiswa lulusnya itu sendiri, dia mau jadi apa. Jadi jangan salahkan kampusnya, tapi salahkan manusianya. Itu. Jadi kalau ada Islam yang galak, yang kasar, itu bukan salah Islamnya, teman-teman. Itu satu. Terus yang kedua, kalau cukuplah kalian itu memframing, kalau ada yang mungkin yang nanti sejenis saya gitu ya, nanya-nanya tentang Islam, stoplah di premis sebagai entah itu muslim bayaran, entah itu penyusup, entah itu nyamar yang muslim nyamar jadi Kristen. Enggak. Kalau ada yang seperti itu, saya terbuka untuk mengajak siapapun, khususnya umat Kristiani yang nyangka saya penyusup, yuk ke rumah saya, yuk lihat KTP saya, kita buktiin. Itu. Saya awalnya muslim. Kita buktikan seperti itu. Dan jangan pernah memframing atau menuduh kitab orang lain itu secara nggak benar, karena itu nggak seperti itu, teman-teman. Gitu aja. Kalau mau debat sama saya, mau diskusi sama saya, silakan berdiskusi sama saya. Saya udah mengkaji Al-Quran itu cukup lama, bahkan itu saya jadi rujukan untuk tesis saya. Bahkan ayat Al-Quran ada yang saya masukin di tesis saya. Itu. Allahu Akbar. Kalau ada yang mau ngobrol atau diskusi tentang Al-Quran, silakan. Tapi kalian jangan marah kalau ujung-ujungnya kitab kalianlah yang ternistakan. Ingat ya, ternistakan. Bukan saya menistakan, tapi ternistakan. Karena apa? Bible itu ternistakan oleh pikiran kalian sendiri. Itu terakhir dari saya. Terima kasih Bang Sugi. Ya, sama-sama akhirnya doa saya semoga hidayah yang sudah sampai kepada saudaraku ini kekal ya, jangan sampai hidayah ini disia-siakan ya, karena
perkara hidayah, perkara agama ini perkara yang paling besar. Ya, bahkan seandainya Allah itu tidak menurunkan agama Islam ke dunia ini, ya, pastilah Allah itu sudah menghancurkan dunia ini. Allah masih memandang dunia ini karena adanya dengan agama Islam. Seandainya Allah itu memandang dunia ini, ya, harganya sebesar seimbang dengan sayap nyamuk yang sebelah, kata Rasulullah, maka Allah tidak akan memberi minum kepada orang kafir walaupun setetes air. Tetapi karena Allah tidak memandang dunia ini, adunya mataul gurur, dunia ini hanya semata-mata sendaguro saja, ya, maka Allah bebaskan orang-orang walaupun kafir kepada Allah, dipersilahkan untuk menikmatinya. Jadi dunia ini masih dipandang oleh Allah karena masih adanya agama. Tanpa ada agama, semua sudah dikiamatkan. Maka berbahagialah saudaraku, Anda sudah masuk di dalam agama yang benar-benar diridhoi oleh Allah. Inna dina indallahil Islam. Dan semoga hidayah kekal kepada Anda hingga hari ajal mendatang. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beriman. Itu sayangnya Allah kepada kita. Allah tidak menghendaki kita celaka, Allah tidak menghendaki kita di neraka. Maka Allah berpesan seperti itu kepada kita, jangan kamu mati kecuali kamu dalam keadaan beragama Islam. Subhanallah, ini perkara besar, ya, ini perkara besar. Anda sudah memasuki perkara besar ini, tentu akan ada ujian-ujian yang Allah berikan kepada Anda. Tidak mungkin Anda mengaku beriman tanpa Allah uji. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, jangan kamu mengaku beriman sebelum aku uji. Maka bersiaplah untuk menghadapi ujian. Ujian itu bukan karena Allah benci dengan engkau, tapi Allah ingin mengangkat derajatmu, saudaraku. Subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Monggo yang lainnya. Saya mungkin terharu dan ikut bahagia. Allahu Akbar. Saya ya, Bang Sugi ya. Ya, silakan Mbak Jotel, ini juga seorang Iya, Bang Enzo. Maaf ya. Semoga kita bisa menjadi mu'alaf yang apa? Karena mungkin apa ya? Kita menjadi seorang Muslim bukanlah kita bersahadat, memang hal yang sangat mudah dalam bersahadat, tapi menjaganya itu sangat sulit. Semoga kita bisa menjadi mu'alaf yang kafah. Amin. Semoga kita bisa menjadi mu'alaf yang kafah, dan semoga kita benar-benar bisa menjalankan apapun yang disyariatkan oleh Islam, ya Bang. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Ya Allah. Ya. Sudah, silakan yang lain. Ustadz Pak Dokter Usaimah, belum ada sepatah kata pun dari tadi, monggo Pak Dokter. Pak Dokter. Pak Dokter masih jauh dari perangkat mungkin. Terima kasih. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masuk wala haula wala quwata illa billah. Jadi puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saudara kita mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sudah banyak tadi tausiah dari saudara kita. Tentu ini nanti akan diamalkan. Yang pasti bahwa saudaraku sekarang sebagai Muslim itu menjadi contoh, menjadikan nanti orang-orang akan menjadikan saudaraku menjadi contoh seorang mu'alaf masuk Islam dan sebagai pejuang. Saya ingat sekali Umar Ibn Khattab, saudaraku, sebelum masuk Islam itu sangat membenci Islam, tapi begitu masuk Islam sebagai pendekar kelas 1 di Islam, saudara,
Itulah bukti kecintaan kita kepada agama yang kita anut. Seperti yang saya dengar tadi, bahwa mengajak berdebat untuk sementara mungkin jangan dulu terlalu kencang, tetapi jadikanlah diriku, saudaraku, bahwa mualaf itu begini, menjadi teladan untuk orang lain, sehingga apa, saudara-saudara kita yang masih belum mengenal Islam, nanti mungkin lewat saudaraku bisa masuk ke dalam Islam. Amin ya robbal alamin. Itu Amin. harapan kami, dan mungkin tausiah-tausiah lain, ada 17 keutamaan orang yang mualaf. Mungkin sudah diterangkan semua dari ustaz guru-guru saya di sini. Itu aja, bahwa saudara ini ada teladan, karena tidak gampang untuk mendapat hidayah, saudaraku. Hidayah itu mahal, hidayah itu Maha Suci Allah memberikan kepada orang yang Dia kehendaki. Jadi itu termasuk saudaraku yang terpilih untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Senantiasa berdoa, jangan cabut iman ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, tetaplah istiqamah dalam agamamu. Saya kira itu dulu penyampaian dari saya. Selamat saudaraku, kita iman seagida itu bersaudara, saudara ibarat satu tubuh. Kalau tangan sakit, kaki pun ikut sakit, kepala sakit, kaki semua ikut sakit. Itulah Islam, persaudaraan yang diibaratkan satu tubuh, saudaraku. Jadi jangan canggung-canggung. Kalau ada hal-hal, mari kita diskusikan bersama. Kalau ada masalah, mari kita diskusikan bersama. Insya Allah, semoga Allah senantiasa memberikan jalan keluar dari masalah yang kita hadapi. Karena ujian Allah itu bukan hanya kesulitan, kemegahan juga ujian dari Allah, saudaraku. Maka pada saat umat Islam diberikan suatu nikmat, dia pintar bersyukur. Pada saat umat Islam diuji dengan kesusahan, dia pandai bersabar. Terpental Pak Dokter. Iya, itu dua hal yang saya tadi terakhir, dan terima kasih banyak kepada teman-teman atas semuanya sehingga ini semua terlaksana. Semoga semua mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Saya ya kira rabbal demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Junianto, monggo. Ya, assalamualaikum. Ini Allahu Akbar, menerepes saya, ya Allah. Selamat datang di agama kebenaran, saudaraku, saudara Andi, ya Allah. Ya begini, untuk admin JCC, karena beliau keluarganya kan banyak yang non Muslim, apakah bisa buatin sertifikat mu'alaf gitu? Jadi jika nanti ada apa-apa seperti yang Ustadz Suki sampaikan, umur tidak ada yang tahu. Jika ada terjadi sesuatu, kita bisa memprosesi, mohon maaf ya, itu istilahnya jika sampai meninggal, ini bisa diurus dengan secara Islam gitu. Atau mungkin juga saran saya untuk saudara kita yang baru masuk Islam ini, ke masjid setempat untuk minta sertifikat mu'alaf. Mungkin di sana disyahadatkan lagi kan tidak apa. Dan minta sertifikat mu'alaf disimpan di masjid setempat satu saudara pegang begitu. Jadi jika terjadi apa-apa adalah kekuatan, itu ada kekuatan secara hukum bagi komunitas Muslim setempat untuk menangani masalah itu. Paham kan mas? Maksudnya? Maaf Pak, saya potong Pak. Itu sertifikat itu nanti gunanya apa bisa untuk merubah data KTP ya Pak? Ya betul, bisa. Ya, betul. Untuk merubah. Ya ini penting sekali. Oh ya, berarti Karena emang harus saya urus secepatnya ya? Ya harus Atau gini aja, Mas, nanti akan saya minta tolong saudara kita, itu ada Mas yang nanti akan membimbing. Itu nanti kita bicarakan aja lah.
Tapi yang jelas itu Yes, penting memang. Penting Apa? sekali. Ya kita kan nggak pingin umur kita segera dicabut, kan kita nggak kepingin. Ya barangkali nanti ada sesuatu. Nah, jasad orang tersebut yang masih ber-KTP Kristen dan belum ada sertifikat itu akan jadi perebutan. Kami di sini tidak rela ya, saudara seiman kami dikubur dengan cara-cara yang bukan Islam. Jasadnya kami akan selamatkan. Nah, untuk itu kami perlu sertifikatnya agar dari segi hukum kita kuat. Ya, nanti masalah KTP setelah ada sertifikat nanti pelan-pelan diurus KTP-nya. Yang penting sertifikat dulu, itu sudah cukup kuat. Bukan begitu Mas Yan? Mungkin Mas Yan lebih jelas itu. Siap Pak Jul. Nanti saya kasih nomor telepon saya, mungkin saya bisa lari ke Bogor karena dekat juga dari Bandung Bogor, insya Allah. Mas Allah. Allah. Ya. Yang penting insinya masjid yang terdekat itu punya sertifikat tersebut dan kalau bisa itu menulis wasiat karena ini rentan sekali. Saudara Pak, kita maaf, banyak. Aku potong. Waktu itu juga ada tetangga saya yang mualaf, satu orang Suaranya kecil. Suaranya kecil. Oh, ya udah kedengeran. Ya, baikkan sekarang. Ya, waktu itu juga ada warga yang berpindah juga yang cuma hanya dari keluarga itu hanya satu orang. Beliau itu Putus suaranya. Oh iya, beliau itu ke yang pengurus masjid itu loh, namanya ya. Nah, beliau lapor ke situ gitu loh. Suaranya nggak ada, nggak semua bisa mengeluarkan sertifikat, Bang. Oh gitu. Iya. Iya, saran saya kalau bisa ke yayasan atau lembaga yang memang membidangi mu'alaf. Karena kalau hanya sekedar sertifikat dari masjid, ruang lingkup masjid itu terhadap satu jemaat yang tidak tinggal di wilayah masjid itu biasanya itu ruang kontrolnya berkurang. Kalau yayasan misalnya Mu'alaf Center Indonesia, maka ketika ada sesuatu yang terjadi terhadap mu'alaf kita, maka MCI seluruh Indonesia itu akan bergerak. Jadi baiknya sertifikatnya itu dari yayasan, lembaga yang memang membinangi tentang mu'alaf. Mohon maaf Bu Runda, barusan tadi saya sampaikan lagi kalau masalah sertifikatnya sebagai KTP itu tanggung jawab Wali Kota Bogor. Masya Allah. Cuma saya tadi kan belum kasih kesempatan ngomong, maka saya diam dulu Bu Runda. Lanjut Bu Runda. Iya. Nah itu ada solusi dari abang kita, ternyata langsung connect dengan Pak Wali Kota. Ya, oleh karena itulah kemudian sangat luar biasa ini. Bang Ian bisa menghubungi Ari Wibisono, nanti dibimbing ke MCI dengan tim bersama dengan sahabat kita Bang Andi itu bisa menemui nantinya Pak Wali Kota di sana. Siap. Gitu. Ada nomor HP-nya Ari Wibisono atau Ko Steven? Siap, ada. Insya Allah nanti Bang. Aku urus selesai ini ya Bang. Baik. Oke, Mas Yan tolong diurus ya. Nanti kalau ada sesuatu koordinasi dengan Mas Sondi aja. Siap, insya Allah. Mungkin itu masalah nanti. Cuman nih saya bingung nih. Maaf, ini sampai rumah nih saya ngapain ya? Pak Sondi ngomong dong Pak Sondi tadi mengenai Pak Arya Bima. Oke. Makasih Bang Andi. Saya memang sengaja nggak ngomong, kalau saya nggak diminta saya pasti nggak ngomong. Saya memang tertib untuk berdiskusi seperti itu. Oke. Alhamdulillah tadi di saat Aki Andi bercerita tentang bagaimana tentang pekerjaan dan ini semuanya dan sudah dijawab oleh Guru Dabimba. Mohon maaf saudaraku, tiba-tiba nggak tahu tangan saya tiba-tiba bergerak saja. Ya Allah, ini kekuasaan Allah. Saya langsung WA Wali Kota Bogor yang kebetulan Aki Andi ini adalah warga Bogor. Dan alhamdulillah WA itu nggak sampai 2 menit dibalas, yang mana kebetulan wali kota itu sedang ada di Masjidil Haram, sedang melaksanakan ibadah haji. Langsung dia balas, dia katakan, dan bukti saya japri sama wali kota itu saya kirim ke Gurunda Juma. Artinya apakah saya berbohong di sini? Saya nggak mau berbohong. Makanya apakah isi WA saya itu udah saya kirim sama Gurunda Juma. Beliau katakan,
saya pulang tanggal 21. Setelah itu saya laporkan tadi sama beliau bahwasanya Aki Andi sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bagaimana tentang sertifikat dan KTP-nya? Dia katakan itu tanggung jawab saya karena dia warga saya. Kalau bisa katanya tanggal 23 Aki temui dia dan dia akan mempersiapkan semua baik sertifikat, tentu kalau bisa didampingi seperti Guru sudah sampaikan tadi. Nanti masalah nomor, bahkan saya sampaikan sama beliau, izin Pak Wali, boleh tidak nomor handphone Pak Wali saya kasih, harus dikasih, dia bilang. Jadi nanti Kang Andi nanti bisa minta nomor handphone saya sama Jion, nanti kita di situ Japri, di situ nanti saya kasih nomor handphonenya Pak Wali Kota, ini amanah dari beliau. Jadi insya Allah masalah sertifikat dan KTP, alhamdulillah udah clear, memang ini Allah yang menggerakkan semua, beliau sedang di Masjidil Haram, Gurunda semua, nggak sampai 5 menit dia balas, ya ini kalau bukan kekuasaan Allah nggak mungkin itu terjadi. Betul. Nanti masalah nomor handphone saya Aki Andi, nanti bisa minta ke Jion, kita akan diskusi situ. Nanti nomor wali kotanya saya kasihkan kepada Aki Andi, sampaikan aja bahwasanya Aki Andi ini adalah mu'alaf dan sampaikan dari saya. Mudah-mudahan nanti akan kita kontrol bersama. Demikian para guruku, terima kasih. Terima kasih banyak. Ya Allah, Allahu Akbar. Keren Nah, Bang. Iya. Nah, kalau misalnya sahabat saya ini masih istilahnya seperti mualaf-mualaf yang pernah kita bina, masih nutup diri terhadap anak istri ya, karena biar bagaimanapun mereka juga tidak boleh terlalu dibuat menjadi kaget atau Maaf Guru, udah lupa saya ini kalau nggak disampaikan. Dia tadi mengatakan sebut masalah kerjaan, jangan takut masalah pekerjaan. Kalau ada di perusahaan di sana karena Aki Andi pindah agama dipersulit, dia akan pertanggungjawabkan itu dengan owner perusahaan, dibilang. Lanjut, Maki, makasih. Masya Ini Bang Andi Allah. Rasen. Allahu Akbar. Silakan Bang Andi. Bang Andi udah dari tadi Rasen. Silakan Bang Andi. Ya, silakan. Ya, saya cuma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Andi, kenal saya Andi Slebes. Ini mau nanya saja. Seberapa lama sih mempelajari Islam kemudian bersyahadat hari ini? Saya pokoknya mulai belajar, sebenarnya bukan belajar Islam ya, lebih tepatnya Aduh, putus-putus suaranya. Suaranya jelas. tidak jelas. Suaranya Maaf. tidak jelas. ya soalnya aku sambil jalan ini, sambil lagi di tol. Maaf. Ada Ban Rambe juga. Oh ya, habis ini ke Opung Kalau aja tidak dulu. salah tadi dijawab 2 tahun Bang Andi. Oh, 2 tahun ya. Ya sebenarnya sih mau nanya, ada beberapa pertanyaan tapi kondisinya kayak begitu, terputus-putus. Gini aja, selamat untuk saudara Andi. Andi adalah saudara kami. Ya mudah-mudahan saja betul kata Mbak Josel itu, menjaganya itu loh. Sulit juga enggak, gampang juga enggak. Kalau kita berjamaah, sering berjamaah di sini, ada guru-guru kita di sini. Mungkin mau belajar ngaji dari awal atau ada sudah seperti apa ya, silakan, kami welcome, tukar informasi, sharing apapun yang bentuknya, baik dari segi agama Islam maupun dari hal-hal sosial, budaya, dan segi pekerjaan, karena di sini berbagai macam profesi yang ada di sini, termasuk hukum. Kira-kira begitu. Selamat datang saudaraku, kita tetap bersama berjuang. Makasih, itu dari saya, Pak De. Ya, ini satu lagi ya. Ini ada yang teriak-teriak ini. Ini katanya settingan. Masa Allah. Settingan gundulmu gitu. Kalau nggak percaya silakan naik ke sini dan silakan bicara dengan saudara saya yang barusan mualaf tadi. Di sini tidak ada rekayasa, spontan, pure, murni. Berbeda dengan channel sebelah ya, maaf. Kami di sini tidak ada rekayasa. Beliau dengan hati nuraninya mau bersyahadat di sini. Tidak ada paksaan di sini. Kalau saudara mualaf tadi bisa saya kontak, langsung saya kontak ini, berhubung koneksinya lagi bermasalah. Gini aja ya, nggak percaya, silakan masuk ke JCC. Link akan saya taruh di pin ya, saya pinkan. Wawancara sendiri, tanyakan sendiri. Ini kita disangkain ini rekayasa katanya. Kasih linknya. Ya orang standar rekayasa itu standar Manubulu. Masa rekayasa sampai kita libatkan wali kota, gimana sih Mas? Kalau libatkan Manubulu baru itu
Matamu picek, Mas. Opung Rambe, jangan picek, tapi buta. Oh, buta. Ya, ini ada yang resen lagi, kita hargai yang resen dulu. Bang Jem, silakan Bang Jem. Opung dulu. Yang tadi Opung dulu ya, Opung. Opung Rambe, silakan Opung Rambe. Sion besok aja dia. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara kita Andi yang sudah syahadat, kita semua terharu termasuk saya pribadi. Oleh karenanya tausiah sudah cukup banyak, mungkin supaya tidak terlalu membingungkan. Yang jelas saudaraku yang baru mualaf, apapun konsekuensi resiko sesuai dengan akidah yang kamu yakinin di muka bumi ini, jangan khawatir. Kita siap dan saya pribadi membackup kamu adalah saudaraku. Ku minta jika ada waktumu kita bertemu bertepatan, saya dalam minggu ini tidak ada pergi ngajar keluar kota. Tolong berikan Handi HP-ku kepada beliau. Kami bertelepon, dia datangin saya atau saya datangin dia, bisa kapan di mana saja. Siap. Oleh karenanya, tentu semua segala sesuatunya itu tidak hanya melalui medsos ini. Nah, ulang sekali lagi, bertepatan saya dalam minggu ini sampai Idul Adha. Syukur-syukur kita bertemu sebelum Idul Adha. Dan Idul Adha nanti kamu bersamaku, kita menyaksikan bertepatan saya ada kurban. Biar kamu lihat, itulah ajaran daripada yang kamu masukin keyakinanmu yang baru-baru ini sebagai mualaf. Insya Allah, apapun yang terjadi pada dirimu, kami di sini sudah bertanggung jawab, termasuk saya pribadi. Bukan hanya hal-hal lain yang menyangkut tentang keselamatanmu, bahkan jiwamu pun kami lindungin segala-galanya. Demikian, nggak perlu banyak berbasa-basi cerita. Bang Andi, tolong berikan HP-ku sama dia, kami bertelepon, Jakarta Bogor dekat. Nggak susah. Insya Allah. Kalaupun dia berhalangan, bila besok pun perlu dia pengawalan, saya suruh perintahkan satu peleton mengawal dia, menemuin saya di kantor maupun di rumah. Allahu Akbar. Tidak ada masalah. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Demikian, saya tunggu. Kelihatannya ini Opung, beliau belum tahu Opung ini siapa gitu. Jadi dia bingung kayaknya saudara Andi gitu. Perkenalkan dulu Opung, biar saya makin sayang sama Opung gitu. Nggak usah, kalau saya menjelaskan mungkin terlalu repot dia. Tulis saja nama saya Ropa Unrambe di Google akan muncul, ataupun Pradin. Dah. Kalau saya jelaskan saya ini nggak perlu, cukup tulis nama saya Ropa Unrambe. Nanti saya chatting deh nama saya, langsung nanti kamu buka di Google, itulah diriku yang sesungguhnya dan sebenarnya. Demikian Gurunda Juma. Iya. Tapi kita udah pernah ketemu kan, Bang? Udah makan contoh. Udah, aku udah pernah cium pipinya beliau. Alhamdulillah. Masya Allah. Oke, ini Bang Juma, ini permintaan dari ini. Bang Jem, bentar. Ini permintaan Bang Andi supaya ini Bang Sugi sebentar. Bang, tolong yang bilang settingan atau bacot kasih HP saya, kata Bang Andi tuh, Bang. Ini Pak Jul ya. Silakan Pak Jul. Udah. Gampang Pak. Oke, Bang Jem, dipersilakan Bang Jem. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sungguh sangat senang hati ini menyambut saudara kita yang baru kembali ke fitrahnya. Ya, jadi pada hakikatnya semua orang itu yang mu'allaf itu kembali ke fitrah. Karena dalam hadis dikatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang baru lahir, dia lahir dalam keadaan fitrah. Dan bagaimana itu fitrah? Dia memeluk agama Islam.
sangat senang ini, dan pesan saya kepada saudara saya Bang Adi agar jangan merasa sendiri begitu ketika sudah masuk agama Islam ini. Kita di Indonesia ini mayoritas muslim terbanyak di dunia. Dan innamal mu'minina ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Jadi jangankan yang di ZCC ini. Ya, cari saja masjid sekitar rumah Anda, terus Anda sampaikan bahwasanya saya muslim begini. Yakin dan percaya saya baru mu'alaf, terus ceritakan kepada orang-orang yang di sekitar Anda, di masjid sekitar Anda. Yakin dan percaya mereka tidak akan membiarkan Anda sendiri. Ya, jadi persaudaraan umat muslim itu luar biasa. Ya, jangankan di ZCC, kalau ZCC ini sudah pasti persaudaraannya kuat. Ya, silakan dicoba saja sendiri bagaimana hal yang seperti itu. Ya, jadi kita di Islam di Indonesia ini insya Allah persatuannya kuat. Insya Allah akan membantu apalagi dengan Anda yang baru mu'allaf, ya. Jadi Anda baru bersih dari dosa ini, dimulai dari nol lagi istilahnya, ya. Ya, seperti kain putih, sama sekali tidak ada dosanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau kita minta doa kepada abang ini bisa, karena abang nol bersih dari dosa ini. Bang, doakan saya begini-begini. Bisa kita. Karena abang bersih, sedangkan kita berdoa ini banyak dosanya. Ya, jadi kemungkinan dikabulkan doanya abang itu lebih banyak daripada kita, karena abang bersih, nol dosanya. Itu saja Bang, terima kasih. Oke ya, terima kasih Bang Jem. Subhanallah, mantap sekali. Oke, ada penambahan sebelum kita tutup? Sebenarnya ada. Mbak Jocel, monggo Mbak Jocel. Iya, maaf tadi nggak jelas karena aku meleleh banget Bang, maaf ya. Gini, untuk Bang Andi, yang utama adalah terkadang ini kalau misalkan semua keluarga besar non-muslim ya, itu memang agak sulit Bang, saya paham itu. Tetapi insya Allah keluarga besar juga pasti akan menerima gitu. Dan semoga abang ini sabar dalam menghadapi ocehan orang di luar sana yang notabene tidak suka sama kita yang mu'alaf gitu. Semoga abang juga bisa menjaga menjadi mu'alaf yang kafah, bukan cuman kita di sini saat ini, dan semoga it's until we the end, until we die, ya. Semoga sampai kita mati lah ya, kita menjadi seorang muslim yang benar-benar bisa menjalankan syariat Islam yang baik. Dan juga apa ya Bang ya, karena memang terkadang memang yang sangat sulit adalah menjalankan sesuatu yang belum terbiasa Bang. Tapi insya Allah kalau kita membiasakan, insya Allah akan sangat luar biasa. Ketenangan hati itu bukan cuman ketika kita di luar saja bahagia, tetapi insya Allah lahir batin kita akan sangat damai dan sangat luar biasa indah ketika kita benar-benar menjadi seorang muslim, ataupun kita bisa menjadi, ya semoga kita ini yang mu'alaf ini, yang mungkin keluarga kita masih belum bisa menjadi seorang mu'alaf mungkin, dan doa saya, dan mungkin semoga saya minta doa juga sama saudara-saudara yang di sini, semoga semua keluarga saya juga bisa ikut dengan saya. Dan juga untuk Bang Handi, semoga juga keluarganya juga bisa mengikuti Bang Andi menjadi seorang mu'alaf. Dan amin. You're the best ever. Ya, semoga ini ya Bang ya, semoga apa yang kita pelajari ini menjadi pembelajaran untuk saudara Nasrani yang belum mendapatkan hidayah. Dan yang belum mendapat hidayah, coba deh
belajar pelan-pelan, pahami benar-benar apa yang di dalam Bible itu benar tidak, masuk akal tidak gitu. Jadi kalau Anda merasa itu tidak masuk akal, coba deh selami mana yang benar, mana yang tidak benar. Kita bukan cari pembenaran, tetapi semoga teman-teman yang masih belum dapat hidayah bisa mendapatkan kebenaran yang hakiki di dalam pengajarannya ya. Semoga yang lain yang kejang-kejang di luar sana yang mungkin dari non muslim ya, semoga cepat sadar saja. Jangan pernah bilang kalau orang mu'alaf itu settingan-settingan. Dan di sini resiko kita itu tidak kecil ya. Resiko kita itu kalau memang keluarga besar masih non muslim, resikonya kita itu terbuang dari keluarga. Tapi insya Allah dengan kita memperjuangkan keimanan kita menjadi seorang muslim sejati, insya Allah keluarga kita juga akan menerima gitu. Oke, cukup sekian lah Bang Sugi, silakan lanjutkan untuk yang lain. Oke, ada penambahan lain yang ingin menyampaikan sesuatu? Agita Channel. Sedikit. Bang Erwin, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Walillahilhamd. Allahu Akbar. Alhamdulillah kita bertambah saudara yang alhamdulillah mendapatkan hidayah, dan semoga Bang siapa tadi namanya Pak Ustadz? Andi. Bang Andi bisa belajar dan saya hanya berpesan apapun yang terjadi di depan saudaraku jadikanlah sebuah ujian. Bahagia, sedih, enak dan tidak enak, mungkin ada bulian dari keluarga, jadikanlah sebuah ujian. Insya Allah ujian itu nanti akan datang hikmah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita pastinya hidup di keyakinan yang baru, itu semua akan menjauh dari kita yang mungkin dalam faktor-faktor tertentu dari keluarga ataupun dari tetangga kita. Tapi apapun itu jadikanlah sebuah ujian. Tapi insya Allah kami umat muslim menerima dengan lapang dada. Jangan sungkan-sungkan kalau ada apa-apa bisa berkeluh kesah dengan saudara-saudara kita di sini. Saya hanya bisa berdoa semoga sampean kuat atas ujian di hadapan yang akan dihadapi dan tetap istiqomah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu saja Pak Ustaz Suki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Pak Sugi? Bang. Oh, Bang Yan, silakan. Oke, sebentar ya saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan ahlan wa sahlan buat saudaraku. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih Pak Sugi. Mungkin satu saja. Saya insya Allah nanti tadi nomor saya ada, insya Allah nanti dengan tim di JCC, MMCI dan Lentera Rohani akan ketemu dengan Opung pun insya Allah itu yang pertama. Yang kedua, apapun ada keluh kesah tolong sampaikan kepada kami di JCC, MMCI, khususnya Bang Juma, Pak Sugi, Bang Handi, Pak Jul, semua yang ada di sini silahkan. Yang penting Anda tetap istiqomah, dan saya insya Allah Anda terlihat tesisnya di dalam Al-Quran, di bawah Al-Quran. Mudah-mudahan Anda bisa mempelajari grammarnya atau hijaiyahnya yang benar. Terima kasih. Itu aja Pak Sugi. Mudah-mudahan selalu istiqomah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Masih ada satu tuh Pak Emrus. Sebenarnya sih pengen. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang. Masih ada nggak Pak Andi? Pak Andi masih stay di sini? Masih ngedengerin Bang. Ada. Oh ya lanjut. Masih Bang. Oh, Saya ambil bawa mobil nih, maaf. Oh ini suaranya bagus ini. Terima kasih Bang.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Terima kasih, malam ini kita sudah menyaksikan menjadi penyaksi-penyaksi di antara kalimat-kalimat kebaikan. Semoga Allah anugerahkan kita kebaikan-kebaikan pada langkah-langkah selanjutnya. Kita sudah saksikan, langit juga sudah menyaksikan, bumi juga ikut menyaksikan. Semoga Allah ridho, semuanya ridho, dan selamat menyaksikan kepada mak saya yang berada di ruang tengah. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Pak De, izin Pak De, maupun sinyalnya bagus, pengen nanya sama dia, boleh Pak De? Iya. Bang Andi. Mangga. Bang Andi, saya dengar tadi tesis Anda itu kan tentang Al-Quran ya? Bukan tentang Al-Quran, lebih ke tentang pengelolaan limbah sebetulnya. Karena kan bidang saya di kimia. Cuman ada beberapa materi yang dari mulai pembentukan CO2, pembentukan H2O, itu ada di Al-Quran ternyata. Sebetulnya bukan ada secara gamblang ditulis, tapi ada tersirat, dan kebetulan literasi yang saya baca itu mencantumkan itu. Dan dari mulai situ saya tertarik. Kok bisa nih Al-Quran bahas kimia nih? Waduh, hilang ya. Motivasi apa Anda, Bro? Motivasinya begitu. Maksudnya, Bang, ini maaf, gimana putus-putus? Motivasinya apa? Motivasi apa nih, masuk Islam gitu? Iya. Sebetulnya kalau dibilang motivasi, saya belum bisa nyebut, tapi saya lebih tertarik aja mempelajari Al-Quran gitu loh. Dan saya itu nggak akan bisa mempelajari jauh, pelajari penuh kalau saya tidak paham. Nah, gimana saya bisa paham? Saya bisa masuk gitu kan. Nah, ternyata pas saya gali lebih penuh kok nggak hanya sebatas tesis saya aja, ternyata dari mulai itu tadi yang saya bilang, ternyata surganya Islam itu nggak murah gitu kan. Terus umat Islam itu nggak peduli dia nanti gimana, yang penting kita ibadah aja, dia nggak peduli balasannya, yang penting dia cuma ridho Allah doang gitu kan. Pokoknya banyak lah yang akhirnya bikin saya kok lebih masuk akal itu. Terus lebih ke apalagi itu konsep dosa, nanti ya maaf ya, lebih ke konsep dosa. Di saya itu nggak ada konsep dosa kecil seperti apa, besar seperti apa, dan balasannya kayak gimana, itu nggak ada. Tapi kalau di Islam itu dosa kecil balasannya seperti ini, dosa besar balasannya seperti ini, dan itu semua menurut pikiran akal saya itu adil. Gitu sih Bang Andi. Suaranya agak kecil, kalau bisa dideketin dikit. Satu lagi nih, kalau boleh tahu nih, nilai berapa? Nilai berapa, Bro? Kenapa? Nilai waktu ujiannya berapa? Lumayan. A, B? Ujian apa nih? Tesis. Apa sidang? Apa nih? Tesis. Tesis itu saya lulus tanpa syarat. Mantap. Oke, itu aja sih. Terakhir nih. Maaf. Terakhir ini kan ini masih di jalan nih. Bang Hadi Terakhir ini kan masih di jalan. Nah, bagaimana nanti menyikapi sesampai di rumah. Nah, kalau bisa Anda nggak bisa berpendapat, mungkin bisa bertanya di sini, minta wejangan-wejangan kepada para ustadz guru di sini. Tentu kan Anda mungkin sampai di rumah nanti kan orang di rumah kan belum paham nih. Nah, bagaimana kira menyikapi kalau nggak ada jawaban, bisa bertanya kembali, silakan. Justru itu yang masih saya pikirin Bang Andi, sampai rumah saya ngapain, harus kayak gimana gitu kan. Gitu, karena kan ada beberapa kebiasaan, bukan kebiasaan, mungkin hampir setiap hari dilakukan saat mau tidur ya kita doa bersama dulu gitu kan. Nah, mungkin untuk sampai saya sebelum tidur sih saya masih aman gitu ya. Cuma nanti pas mau tidur saya kudu gimana nih kalau pas diajak doa gitu. Di rumah masih ada salib nggak? Masih. Waduh. Mbak Juma bisa diberi sedikit wejangan Mbak Juma? Gimana Mbak Juma atau yang lain? Ini agak perlu nih. Mbak Juma. Oh iya Bang Adi. Ya. Ini ya.
kalau misalkan kan semua keluarga besar tuh masih non muslim tuh kan belum tahu bahwa beliau ini mualaf. Itu mungkin untuk 1 atau 2 hari untuk beberapa waktu ini masih bisa diobrolin ya, karena memang tidak mungkin misalkan langsung sampai rumah langsung dibuang atau gimana, itu kan mungkin menyakiti gitu. Itu sangat tidak make sense sekali ya. Mungkin diberi waktu atau gimana. Iya. Ngobrol dengan keluarga dulu. Itu menurut saya ya. Pasti kalau masalah salib atau apapun itu pasti ada lah gitu. Cuman kan di keluarga kan butuh proses untuk, oh ya misalkan Jani ini ya saya udah mualaf atau gimana, itu butuh waktu untuk ngobrol sih kayak gitu. Mungkin ya. Boleh saran sedikit Bang Andi atau moderator? Monggo Pak Ustaz. Berhubung beliau kan masih baru, masih hangat-hangatnya ini. Saat sholat 5 waktu kalau bisa itu datang ke masjid saja supaya tidak mencolok ke keluarga untuk hari-hari pertama begini. Jadi usahakan keluar terus ke masjid, ikut sholat jamaah aja. Sambil ngobrol nanti di masjid itu bagaimana masjid terdekat. Begitu. Supaya tidak terlalu mencolok untuk hari-hari pertama ini. Bagaimana? Itu dari saya, saran saya. Jazakallah khairan katsiran. Semoga istiqomah beliau dalam dinul haq, dinul Islam. Oke, jazakallah. Minta usia Bang Juma dulu sama Pak Desugi nih, gimana menyikapi setelah sampai di rumah nih? Silakan Bang Juma atau Pak Desugi nih. Bang Andi. Silakan Bang. Untuk sementara kita belum bisa, khususnya saya ya ataupun kita yang ada di Zoom ini, kita belum bisa memberikan prediksi hal-hal yang akan dialami beliau ini. Lebih baik kita lihat reaksinya pertama, nanti baru kita cari jalan keluarnya. Makanya di sini teramat sangat penting kita ingin tahu latar belakangnya dan keluarganya dan sebagainya, begitu Bang Andi. Kalau nanti pelan-pelan drastis itu tidak mungkin, pelan-pelan itu pertama. Kedua, beliau ini sudah bersih belum? Kan syahadatnya kapan sih tadi barusan? Bersih dulu, artinya sunat dan sebagainya. Dan nanti dengan pertemuan-pertemuan, apalagi kami bisa bertemu, nanti bisa saya arahkan mana yang paling terbaik untuk beliau. Begitu Bang Handi. Kalau saat-saat seperti begini, karena sikon kita tidak bisa membaca, tidak mungkin pula kita minta latar belakang keluarganya dan sebagainya, gitu Bang Handi. Intinya lebih baik dari yang sebelumnya ya, kira-kira begitu ya Opung? Ya, jadi bersih dulu semua badannya, baru pelan-pelan, baru kita lihat latar belakang keluarganya. Kita juga pengen ngobrol lebih dalam beliau itu, makanya saya ingin bertemu sesungguhnya dalam minggu-minggu ini. Kalau bisa secepatnya besok juga, bila perlu malam ini kalau ada waktu dia ke rumah saya layani 24 jam itu terbuka untuknya. Begitu. Artinya peralihan keyakinan ini beda dengan peralihan yang lain dan sebagainya. Ini kan sangat pelik sekali dalam kehidupan manusia. Kita harus memahami tentang budaya juga, seperti pengalaman-pengalaman kita yang sudah-sudah. Jadi sehingga ya dengan pernyataan dia mualaf dia sekarang ini sangat, bagi kita sangat terharu ya. Saya kira siapapun itu mendengarkannya. Namun seperti yang Abang Handi minta tadi itu, petunjuk-petunjuk dan sebagainya, itu belum bisa rasanya. Nanti kalau kita berikan petunjuk pun ada nanti petunjuk yang suatu tidak berfaedah pada kondisinya. Karena kan kondisi dia sesungguhnya kita belum tahu. Begitu Bang Handi dari saya. Terima kasih, dilanjut. Ya, saya kembalikan Pak De, lanjut. Pak Sugi, saya mungkin nanya satu aja Bang ke Bang Andi nih. Bang Andi,
Bang Andi. Satu Oke, silakan. aja saya nanya. Bang Andi udah disunat belum? Belum, Pak. Oke. Udah cukup. Lanjut Pak Sugi. Itu Oke, teknisnya. saya kira sudah cukup ya, sudah panjang ini tadi live kita. Bagaimana kita tutup ya live malam ini ya? Seolah. Oke, saudaraku sekalian, terima kasih sudah mengikuti live di malam ini. Ya, kita sudah menyaksikan syahadat dari saudara kita yang beragama Protestan. Dia menemukan Islam ya dari cara berpikir, bahkan menjadikan Al-Quran itu sebagai dasar tesisnya. Dari belajar meneliti Al-Quran itulah sehingga beliau malam ini memantapkan dirinya untuk mengakui hanya ada satu Tuhan yang berhak disembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhannya para nabi, Tuhan yang menciptakan Yesus dan ibunya, dan mengakui Rasulullah Nabi Muhammad sebagai nabinya, seorang nabi yang ulul asmi, seorang nabi yang menjadi pemimpin para nabi, ya, Sultanul Anbiya wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Semoga apa yang dilakukan oleh saudara kita malam ini, yaitu bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah dan mengakui Nabi Muhammad adalah utusannya, itu kekal di hidayah ini kekal ada pada diri saudaraku yang baru saja mualaf. Beliau saat ini suci, bersih dari dosa, ya, tidak ada noda sedikit pun. Saya harap kebersihan jiwa, kesucian Anda saat ini bisa Anda pertahankan hingga akhir hayat. Itu saja yang saya ucapkan. Semoga apa yang kita lakukan di malam ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita insya Allah akan menjadi saksi di hari akhir nanti bahwa pada malam ini kita telah menyaksikan kembalinya seorang insan, yaitu kembali fitrah karena mengakui Islam adalah agama yang benar. Itu saja. Amin ya rabbal alamin. Tidak perlu diperpanjang lagi. Bila ada salah kata itu boleh datang dari saya, dan apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah. Saya tutup dengan kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.